Assalamualaikum, sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga komen dari daerah mana, dan marilah kita bersama-sama mengucapkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Yuk, kita simak kisah nyata ini, yang menguras perasaan dan pasti akan menyentuh hati kita semua. Di antara hiruk-pikuk kota dan aroma gorengan yang sederhana, ada kisah cinta tulus seorang kakak kecil yang rela menahan lapar demi seteguk susu untuk adiknya. Namanya Raffi. Bocah laki-laki berusia 9 tahun itu bukan anak sembarangan. Di tengah tawa anak-anak sebayanya yang berlarian di lapangan, bermain petak umpet atau kejar-kejaran, Raffi sibuk dengan dunianya sendiri, dunia yang tak seindah milik teman-temannya. Dunia yang terlalu cepat memaksanya menjadi dewasa. Dunia yang tak memberinya pilihan selain bertahan atau hancur. 2 tahun lalu, ia masih bisa merasakan kehangatan pelukan ibu dan dekapan kuat ayah. Tapi semuanya hilang dalam sekejap. Kecelakaan lalu lintas yang merenggut kedua orang tuanya menyisakan luka mendalam yang tak pernah benar-benar sembuh. Ia tak mengerti mengapa Tuhan mengambil 2 cahaya hidupnya sekaligus, lalu meninggalkannya hanya berdua dengan Dina, adik kecil yang masih bayi saat itu. Setiap malam setelah kepergian orang tuanya, Raffi sering terjaga sendirian. Ia menatap langit-langit kamar mungil mereka yang gelap dan lembab, bertanya dalam hati, "Ayah, ibu, kenapa pergi secepat ini? Raffi masih butuh pelukan kalian." Tapi jawaban itu tak pernah datang. Hanya suara rengekan Dina yang membuyarkan lamunannya dan memanggilnya kembali ke kenyataan. Kini, dialah satu-satunya yang bertanggung jawab menjaga adiknya. Meski masih kecil, Raffi tahu satu hal, ia tak boleh menyerah. Karena jika ia tumbang, siapa lagi yang akan menyuapi Dina, memandikannya, menenangkannya saat menangis, atau membelikannya susu? Pagi bagi Raffi bukanlah waktu untuk berangkat sekolah dengan seragam rapi dan semangat ceria. Bagi Raffi, pagi berarti memulai perjuangan. Di saat matahari baru muncul malu-malu di balik awan, Raffi sudah sibuk di dapur mungil warung tetangga yang mengizinkannya menggoreng. Bu Rika, pemilik warung itu, kasihan padanya. Ia sering membiarkan Raffi mengambil adonan tahu dan tempe untuk digoreng, lalu menjualnya di jalan. "Yang penting kamu jujur, Vi. Niatnya baik, insya Allah Allah bantu," begitu kata Bu Rika. Dengan tangan kecilnya, Raffi menyusun gorengan satu persatu ke dalam ember plastik bekas cat yang sudah dicuci bersih. Ia menatanya rapi, memberi selembar koran bekas sebagai alas. Setelah selesai, ia menggendong Dina yang sudah dibungkus kain lusuh, kain peninggalan ibunya. "Kita jualan dulu ya, Din. Nanti kalau laku semua, kakak beliin susu kamu yang rasa vanila, ya," ucapnya sambil mengecup kening adiknya. Dina tersenyum kecil, seperti tahu bahwa hidup mereka bergantung pada secuil keberanian kakaknya. Kaki kecil Raffi mulai melangkah menyusuri gang sempit menuju jalan besar, sementara bayangannya menjulang di aspal yang hangat oleh sinar matahari pagi. Di bawah tiang lampu merah yang sudah kusam dan berkarat, di antara deru kendaraan yang tak pernah henti, disitulah Raffi berdiri hampir setiap hari. Ember gorengannya ia letakkan di dekat trotoar, satu tangan tetap memegang erat gendongan Dina, dan tangan lainnya membawa kantong plastik kecil berisi gorengan panas. "Gorengannya, Kak, 1000-an aja. Buat beli susu adik saya," katanya pelan tapi tulus. Suaranya sering tenggelam dalam kebisingan jalanan. Tak sedikit pengendara yang menutup kaca jendela mobilnya, bahkan menoleh pun enggan. Tapi Raffi tetap berdiri. Ia tidak marah. Ia tidak membenci. Ia hanya menunduk dan mencoba lagi. Ada kalanya ia mendapatkan pembeli yang ramah. Seorang ibu pernah membeli 5 bungkus gorengan sekaligus. "Ini buat adik kamu ya, Nak?" tanya ibu itu. Raffi mengangguk. "Namanya Dina, Bu."
Masih kecil, tapi lucu kok, kalau kenyang, jawabnya sambil tertawa kecil. Ibu itu tersenyum sambil mengelus kepala Raffi. Tapi tak semua hari seberuntung itu. Pernah suatu siang, seorang pria dewasa mendorong Raffi hingga hampir jatuh hanya karena merasa terganggu. "Nganggu jalan aja kamu. Dasar pengemis cilik," bentaknya. Raffi hanya diam. Ia tahu, marah tak akan memberinya uang. Menangis pun tak akan membuat perut adiknya kenyang. Jadi ia tetap berdiri, menatap lampu merah yang seolah tak pernah berpihak. Sore itu langit gelap, mendung menggulung perlahan sebelum akhirnya hujan turun deras. Raffi tak sempat lari mencari tempat berteduh. Ia hanya bisa memeluk Dina erat-erat di bawah terpal sobek milik penjual rokok di ujung trotoar. Ember gorengannya basah, dan gorengan yang tersisa menjadi lembek, dingin, dan tak menarik lagi. Dina mulai menangis karena lapar, tubuhnya menggigil. Raffi panik, tapi ia tak bisa melakukan apa-apa. Ia mencoba menepuk-nepuk punggung adiknya. "SSSSTTT, sabar ya Din, nanti kalau hujannya reda kita cari warung ya. Kakak janji beliin kamu susu, walau cuma 1 botol kecil." Tapi dalam hati, Raffi tahu ia tak punya cukup uang. Hasil jualan hari itu baru 5.000. Tak cukup untuk sekotak susu formula. Ia mengeluarkan 1 gorengan yang masih layak dari ember, lalu menggigitnya setengah. Separuh lagi ia suapkan ke mulut Dina. "Ini aja dulu ya Din. Nanti malam kalau kakak masih kuat, kakak jualan lagi." Hujan terus turun, deras dan dingin, seolah menertawakan penderitaan mereka. Tapi Raffi tak menangis. Ia hanya memeluk Dina lebih erat, menatap jalanan kosong, sambil berbisik, "Tuhan, lindungi kami." Di gang kecil tempat mereka tinggal, ada satu-satunya sosok yang kadang mengulurkan tangan, Bu Rika. Wanita paruh baya itu punya warung kecil di depan rumahnya. Kadang ia memberikan nasi sisa atau gorengan yang tak habis terjual untuk Raffi dan Dina. "Makan dulu, Vi. Adikmu juga pasti lapar," ucapnya sambil menyodorkan bungkus nasi. Tapi Raffi sering menolak jika diberi uang. Ia merasa malu, tak ingin dikasihani. "Saya bisa usaha sendiri, Bu. Saya cuma minta, jangan pisahkan saya sama adik saya," jawabnya suatu hari ketika ada relawan yang datang menawarkan panti asuhan. Raffi tahu, panti mungkin bisa memberi Dina tempat yang lebih layak. Tapi ia juga tahu, cinta tak bisa dibagi. "Adik saya cuma percaya saya, Bu. Kalau saya nggak ada, dia pasti takut," katanya sambil memandang Dina yang tertidur di pangkuannya. Mata Bu Rika berkaca-kaca mendengarnya. Anak sekecil itu bisa bicara dengan hati yang begitu dalam. Kadang Bu Rika menangis diam-diam setiap melihat Raffi menggendong adiknya sambil menjajakan gorengan. Dunia memang tak adil, tapi cinta seorang kakak telah menjadikan anak itu lebih kuat dari siapapun. Malam bagi Raffi bukanlah waktu istirahat yang nyaman di kasur empuk dengan selimut hangat. Malam adalah perjuangan kedua setelah siang yang melelahkan. Ia akan menidurkan Dina terlebih dahulu, membaringkannya di atas dipan kecil dengan alas kain sarung yang dijadikan selimut. Ia mengelus rambut adiknya pelan-pelan sambil menyenandungkan lagu pengantar tidur peninggalan ibunya. Suaranya lirih, tapi penuh kasih. "Tidur ya, Din, nanti mimpi main sama ibu dan ayah di taman yang indah." Sesekali Dina menggeliat kecil, tersenyum dalam tidurnya. Raffi mencium keningnya, lalu duduk termenung. Lelah tak bisa ia tolak. Matanya berat, tapi hatinya tak tenang. Ia memikirkan hari esok. Uang hasil jualan tadi hanya cukup membeli sebungkus bubur bayi dan beberapa keping biskuit. Susu? Tidak ada. Ia memutar otaknya. Haruskah ia mencari kerja tambahan malam hari? Tapi siapa yang akan menjaga Dina? Matanya menatap langit-langit kamar yang mulai berjamur. Di dinding tergantung foto usang kedua orang tuanya,
satu-satunya kenangan yang tersisa. Ayah, Ibu, Raffi nggak tahu harus gimana. Tapi Raffi janji, Raffi bakal jaga Dina sampai kapanpun. Suatu hari, ketika Raffi sedang menjajakan gorengan di pinggir taman kota, datanglah seorang gadis muda bernama Alia. Ia mahasiswa semester akhir jurusan psikologi yang sedang melakukan tugas akhir tentang anak jalanan. Awalnya ia hanya berniat menulis dan mengamati, tapi saat melihat Raffi yang menggendong bayi sambil menawarkan gorengan, hatinya langsung terenyuh. Ia mendekat dan menyapa, "Namamu siapa, Dek?" Raffi menoleh, sedikit waspada. "Raffi, Kak, ini adik saya, Dina," jawabnya pelan. Alia duduk di trotoar dan membeli 2 bungkus gorengan. "Kamu sering jualan di sini?" tanya Alia. Raffi mengangguk. Ia tidak banyak bicara, tapi dari raut wajahnya, Alia bisa melihat kelelahan yang dipendam bocah itu. "Kenapa nggak sekolah?" Alia bertanya lagi, kali ini lebih pelan. Raffi menunduk. "Kalau saya sekolah, nanti siapa yang jaga Dina? Siapa yang cari uang buat beli susunya?" Jawabnya, suara bergetar tapi tegas. Alia terdiam. Ia tak menyangka anak sekecil itu bisa berpikir sedewasa itu. Sejak hari itu, Alia rutin datang dan mulai mencatat, bukan hanya tugas kuliahnya, tapi kisah yang perlahan menyentuh hatinya. Hari-hari berikutnya menjadi sedikit lebih terang bagi Raffi. Alia bukan hanya membeli gorengan, tapi juga kadang membawakan makanan, selimut, bahkan susu formula untuk Dina. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah telinga dan hati yang mendengarkan. "Kak Alia, dulu ibu saya suka nyanyi buat saya. Lagu Pelangi-Pelangi. Saya sering nyanyiin juga buat Dina," kata Raffi suatu sore, saat Alia menemaninya duduk di bawah pohon rindang. Dina tertidur di pangkuannya, napasnya teratur dan damai. Alia tersenyum dan berkata, "Kamu hebat, Raffi. Lebih hebat dari banyak orang dewasa yang pernah kakak kenal." Tapi tidak semua orang menanggapi kehadiran Alia dengan baik. Beberapa orang menuduhnya terlalu ikut campur, bahkan pernah ada yang berkata sinis, "Anak itu udah biasa di jalan, buat apa dikasih harapan palsu?" Alia menahan marah. Ia tahu, mungkin ia tak bisa menyelamatkan semua anak di jalanan, tapi satu nyawa, satu masa depan, bisa ia perjuangkan. Dan anak itu adalah Raffi. "Kakak nggak akan janji apa-apa, Vi. Tapi kakak mau temenin kamu dan adikmu. Selama kamu izinkan," kata Alia suatu malam. Raffi hanya menunduk pelan. Tapi senyumnya yang malu-malu sudah cukup sebagai jawaban. Beberapa minggu kemudian, Alia mengajak Raffi ke tempatnya kuliah, memperkenalkannya ke teman-temannya, dosennya, dan bahkan ke organisasi sosial kampus. Awalnya Raffi malu-malu. Ia menggenggam tangan Alia erat, menunduk saat banyak orang memandang. Tapi begitu melihat ada banyak anak kecil lain yang juga dibantu di sana, Raffi mulai merasa diterima. Salah satu dosen Alia, Pak Irwan, bahkan menawarkan bantuan pendidikan informal. "Kalau kamu mau, Raffi, kamu bisa belajar di rumah singgah ini. Dina juga bisa dititipkan sebentar di Daicara. Kamu nggak sendiri," katanya ramah. Mata Raffi berkaca-kaca. "Tapi, Kak, kalau saya sekolah, saya nggak bisa jualan," katanya cemas. Alia merangkul bahunya. "Kita atur bareng ya. Kakak bantu kamu cari solusi. Yang penting kamu nggak lelah sendirian lagi." Kalimat itu menggema di hati Raffi. Selama ini ia terbiasa berpikir sendiri, berjuang sendiri, bahkan menangis diam-diam tanpa seorang pun tahu. Kini, untuk pertama kalinya, ada yang menawarkan untuk berjalan bersamanya. Meski langkahnya kecil, tapi harapan mulai tumbuh. Dan untuk pertama kalinya, Raffi merasa mungkin hidupnya bisa berubah. Hari demi hari, Raffi mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Pagi ia belajar membaca dan menulis di rumah singgah, sore menjual gorengan hanya beberapa jam,
lalu malam pulang dengan Dina. Uang memang belum banyak, tapi hidup terasa lebih ringan karena ia tidak sepenuhnya sendiri. Dina pun tampak lebih sehat dan ceria. Ia mulai bisa duduk, tertawa, dan memanggil Raffi dengan suara cadel. "Kak, Kak." Suara itu adalah obat dari semua luka dan lelah yang Raffi rasakan. Suatu malam, Raffi menatap Dina yang tertidur di pelukannya. Ia tersenyum, lalu menengadah ke langit. "Ayah, Ibu?" Raffi masih jualan, tapi sekarang Raffi belajar juga. "Dina udah bisa manggil kakak." "Terima kasih ya, udah titipin adik sekuat ini buat kakak jaga." Air matanya menetes diam-diam, tapi kali ini bukan karena duka, melainkan rasa syukur. Bahwa meski hidup memaksanya kehilangan segalanya, Tuhan masih memberinya satu hal, kekuatan untuk mencintai adiknya sepenuh jiwa. Pagi itu, Raffi memeluk Dina lebih erat dari biasanya. Udara sedikit lebih dingin, mungkin karena gerimis semalam. Dina menggeliat di pelukannya, lalu menggumam kecil, "Kak, susu." Raffi tersenyum, meski hatinya berdegup cemas. Persediaan susu sudah habis sejak 2 hari lalu, dan uang hasil jualan tak cukup untuk membelinya lagi. Ia berdiri pelan, menurunkan Dina ke atas kasur tipis yang menjadi tempat tidur mereka. "Tunggu sebentar ya, Din. Kakak cari susu dulu." "Jangan nangis, ya," bisiknya sambil menyelimutinya dengan kain lusuh. Dengan keranjang gorengan di tangan, Raffi bergegas keluar. Hujan semalam menyisakan genangan kecil di jalan. Sandalnya basah, tapi ia tak peduli. Yang penting, hari ini ia bisa menjual semua dagangan, membeli susu, dan melihat Dina tertawa lagi. Namun, tak seperti biasanya, pagi itu taman kota sepi. Mungkin orang-orang enggan keluar karena cuaca. Raffi memandangi langit yang masih kelabu lalu mendesah, "Tolong ya, Tuhan, hari ini aja, tolong bantu Raffi jual habis gorengannya." Doa itu lirih, tapi penuh keyakinan, meski tubuh kecilnya mulai menggigil. Menjelang siang, Raffi hanya berhasil menjual 4 bungkus. Ia duduk di bangku taman, memeluk keranjang dagangan yang masih terisi setengah. Perutnya lapar, tapi ia tak ingin makan gorengannya sendiri. Itu semua untuk dijual, agar bisa membeli susu Dina. Dalam keputusasaan, ia teringat satu tempat yang dulu pernah didatanginya bersama Alia, sebuah kompleks perkantoran kecil di ujung jalan. Ia pernah menjajakan gorengan di sana, dan beberapa orang membelinya sambil tersenyum. Raffi mengusap air hujan yang masih menempel di wajahnya, lalu berjalan cepat ke sana. Semoga mereka masih mau beli. Saat ia sampai di sana, keraguan menyergapnya. Para pegawai terlihat sibuk, lalu lalang tanpa menoleh. Tapi Raffi tetap maju. "Gorengan, Bu?" "Pak, 500-an, hangat." Suaranya pelan tapi cukup untuk terdengar. Beberapa orang menoleh, sebagian menggeleng, tapi ada satu pria muda yang berhenti dan membeli 3 bungkus. "Kamu jualan buat siapa, anak?" tanya pria itu. Raffi menunduk, lalu menjawab lirih, "Buat adik saya, Pak, dia masih bayi, butuh susu." Pria itu tertegun. Ia merogoh sakunya dan memberikan uang lebih. "Ini, ambil. Sisanya buat beli susu ya." Raffi menatap uang di tangannya, matanya membesar. Jumlahnya cukup untuk 2 kaleng susu kecil. "Terima kasih, Pak, terima kasih banyak," ucapnya terbata. Hari itu, keranjang Raffi kosong. Tapi hatinya penuh, dengan harapan, dengan syukur, dan dengan keyakinan bahwa Tuhan masih memperhatikannya lewat orang-orang baik. Ketika Raffi pulang, Dina sedang menangis. Tangisnya pelan tapi nyaring, membuat hati Raffi terasa diremas. Ia segera memeluknya dan mengusap air mata di pipi kecil itu. "Maaf ya, Dina. Kakak lama." "Dina lapar ya? Nih, kakak bawa susu baru." Ia menyeduh susu dengan air hangat, menuangnya ke botol kecil yang mereka dapat dari sumbangan rumah singgah. Dina menyambut botol itu dengan antusias,
meneguknya seperti anak burung yang baru belajar makan. Raffi hanya menatap sambil tersenyum, lalu air matanya menetes diam-diam. Lega rasanya bisa lihat kamu minum susu lagi. Malam itu, Raffi duduk di samping Dina, memandangi wajah adik kecilnya yang mulai tertidur dengan damai. Hujan kembali turun, menyisakan suara gemericik di atap seng rumah mereka yang berlubang. Tapi hati Raffi hangat. Bukan karena selimut atau makanan hangat, tapi karena Dina kenyang dan tidak menangis. Di luar, suara motor dan langkah kaki masih terdengar, namun di dalam hanya ada kedamaian. Kakak janji, Din, sampai kapanpun kakak nggak akan ninggalin kamu. Kita berdua aja cukup, asal kita kuat. Beberapa hari kemudian, Alia datang membawa berita. Raffi, kakak udah bicara sama rumah singgah dan dosen kakak. Mereka mau bantu kamu lebih serius. Kamu bisa tinggal di tempat yang lebih layak, ada kasur, makanan, dan susu untuk Dina. Kamu juga bisa lanjut belajar. Raffi terdiam. Tawaran itu seperti mimpi. Tapi ia ragu. Kak, tapi saya takut, kalau Dina nggak nyaman gimana? Kalau orang di sana nggak suka sama kami? Alia tersenyum dan menggenggam tangan Raffi. Tempat itu dibuat-buat anak-anak seperti kamu. Nggak semua orang jahat, Raffi. Banyak yang mau bantu, asal kamu mau dibantu. Raffi memeluk Dina erat, lalu menatap Alia. Ia melihat ketulusan dalam mata perempuan muda itu, sebuah ketulusan yang membuatnya percaya. Baik, Kak, asal Dina bisa tetap sama saya mau coba, jawabnya pelan. Alia tersenyum lega. Kamu nggak sendirian lagi, Raffi. Mulai sekarang, banyak yang akan jagain kamu dan Dina. Hari pertama di rumah singgah menjadi awal babak baru. Raffi dan Dina diberi kamar kecil dengan tempat tidur bersih dan baju ganti yang wangi. Dina tertawa-tawa saat dimandikan oleh salah satu pengurus. Raffi hanya berdiri memandangi adiknya, senyumnya tak pernah hilang. Lihat, Din, kita nggak tidur di lantai lagi, ini kasur beneran. Dina mengoceh kecil, lalu menyodorkan boneka kecil yang baru saja diberikan padanya. Raffi memeluknya. Makasih ya Tuhan. Dina bisa senyum lagi. Di malam hari, Raffi menulis di buku kecil yang diberikan Alia. Ia menuliskan satu kalimat, hari ini untuk pertama kalinya kami merasa punya rumah. Ia menoleh ke Dina yang sudah tertidur di pelukannya, lalu menatap langit-langit kamar. Ayah, Ibu, lihat kami dari sana ya. Kakak nggak nyerah. Kakak janji akan terus jagain Dina. Dan untuk pertama kalinya, sejak kehilangan orang tuanya, Raffi merasa dirinya layak untuk bahagia. Bukan karena kaya, bukan karena dunia menjadi mudah, tapi karena cinta yang tak pernah padam. Cinta dari seorang kakak untuk adik yang menjadi seluruh hidupnya. Hari-hari berlalu, dan perlahan kehidupan Raffi mulai berubah. Kini, ia tidak lagi menjajakan gorengan keliling di tengah panas dan hujan. Di rumah singgah, ada dapur umum, susu untuk Dina, dan pengajar yang datang tiap sore untuk mengajari anak-anak membaca dan menulis. Raffi duduk di antara anak-anak lain, mencoretkan huruf-huruf di buku tulisnya yang baru. Tangannya masih kaku, tapi hatinya berdebar hangat. A, I, U, gumamnya, mencoba mengeja dengan suara lirih. Bagus, Raffi, kata Kak Sinta, relawan yang membimbing mereka. Nanti kalau kamu rajin belajar, kamu bisa bantu adik kamu lebih banyak. Setiap sore, setelah belajar, Raffi selalu kembali ke kamar kecil mereka dan memeluk Dina. Ia menyuapi bubur kecil untuk adiknya, menyeka mulut mungil itu, dan menepuk pelan punggungnya hingga tertidur. Hidup memang belum mudah, tapi setidaknya mereka tidak kelaparan, tidak lagi tidur dengan nyamuk menggigiti kaki, dan Dina sudah tak menangis tengah malam karena kedinginan. Kita kuat ya, Din, bisik Raffi menatap cahaya redup dari lampu kamar. Ia mulai percaya bahwa meski kehilangan orang tua, mereka belum kehilangan dunia sepenuhnya. Pada suatu malam,
Raffi tak sengaja mendengar percakapan para pengurus rumah singgah. Ia berdiri di lorong, ragu, ketika mendengar namanya disebut. Anak itu punya potensi, kata salah satu pengurus. Biarpun dia belum pernah sekolah formal, dia cepat tangkapnya. Dan rasa tanggung jawabnya luar biasa. Dia sangat dewasa untuk anak seusianya. Raffi tersenyum kecil. Ia tak tahu harus bangga atau sedih. Bangga karena dihargai, tapi sedih karena masa kecilnya tak seperti anak-anak lain, bermain, tertawa tanpa beban. Raffi lebih sering menggendong Dina, berlari menghindar dari hujan, dan berdagang demi sesuap nasi. Namun, suara lain menjawab, tapi Raffi terlalu keras pada dirinya sendiri. Dia jarang minta tolong. Semua dipikul sendiri. Kita harus pelan-pelan ajari dia bahwa dia tidak sendirian. Kata-kata itu menusuk hati Raffi. Ia menunduk. Benar, ia memang terbiasa sendiri. Ia takut merepotkan, takut dianggap beban. Tapi mungkin sekarang ia boleh membuka diri sedikit. Malam itu, Raffi menulis di buku kecilnya, "Hari ini, aku mulai percaya bahwa tidak semua beban harus kupikul sendiri." Ia menatap Dina yang tertidur dan berbisik, "Kakak nggak akan lelah jagain kamu, tapi kakak juga mau belajar jadi anak-anak lagi, meskipun sedikit." Suatu hari, rumah singgah mengadakan acara kecil, pertunjukan seni dari anak-anak untuk para donatur. Raffi diminta membacakan puisi. Awalnya, ia menolak. "Saya nggak bisa, Kak, saya malu." Tapi Alia meyakinkannya, "Justru karena kisahmu nyata, puisi ini akan menyentuh banyak orang." Dengan baju pinjaman yang sedikit kebesaran, Raffi naik ke panggung kecil. Lampu menyinari wajahnya, dan ia menatap sekeliling. Di depan sana, Dina duduk di pangkuan Alia, tersenyum dan bertepuk tangan kecil. Itu memberinya kekuatan. Suaranya pelan, tapi setiap kata terasa menghunjam. "Aku bukan siapa-siapa, hanya anak kecil yang kehilangan dunia. Tapi aku punya satu cahaya, adikku, malaikat kecil yang tak tahu apa itu luka. Aku jual gorengan, bukan hanya untuk makan, tapi untuk melihat dia tertawa, tanpa tahu rasanya kesepian. Tuhan, jika dunia terlalu berat untuk kami, izinkan aku memikulnya, asal adikku tetap bisa tersenyum lagi." Ketika ia selesai, ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan menggema. Beberapa penonton mengusap air mata. Raffi hanya menunduk. Bukan karena bangga, tapi karena lega. Ia telah berbagi cerita, bukan lagi memendamnya sendiri. Dan itu adalah langkah besar dalam hidup kecilnya yang sunyi. Beberapa hari setelah acara itu, seorang wanita paruh baya datang ke rumah singgah. Namanya Ibu Ratna. Ia seorang pemilik toko bahan makanan dan tertarik membantu Raffi. "Saya punya warung kecil. Kalau Raffi mau bantu-bantu, nanti bisa belajar berdagang juga," katanya. Raffi mengangguk, matanya berbinar. Setiap pagi, ia membantu Ibu Ratna menata etalase, belajar menghitung kembalian, bahkan mencoba mencatat barang masuk. "Kamu pintar, Raffi. Kamu seperti anak sendiri," kata Ibu Ratna suatu hari. Raffi hanya tersenyum kecil, lalu menjawab, "Terima kasih, Bu." Raffi belum pernah dengar kata anak sendiri sejak ayah dan ibu pergi. Di sela-sela waktu, Ibu Ratna juga mengajari Raffi membuat gorengan yang lebih sehat. "Jangan terlalu banyak minyak, ini rahasia biar renyah tapi nggak bikin enek," katanya sambil tertawa. Raffi menyimak penuh perhatian. Ia teringat masa lalunya, saat harus memasak sendiri tanpa tahu cara. Kini, ia belajar dari orang dewasa yang tulus membimbing. Setiap malam, Raffi mencatat resep baru dan teknik yang ia pelajari. Ia tak pernah mengira, jualan gorengan bisa membuka jalan impian. Mungkin suatu hari, Raffi bisa punya kedai sendiri. Dan nama kedainya, Gorengan Dina, gumamnya sambil menatap adiknya tertidur lelap.
3 bulan berlalu. Dina kini mulai belajar berdiri, sesekali tertawa melihat dirinya di cermin kecil yang digantung di dinding kamar. Raffi tak pernah lelah menuntunnya. Setiap langkah kecil Dina seperti langkah kemenangan dalam perjuangan mereka. Rumah singgah menjadi rumah sejati. Ia punya teman, punya guru, dan yang paling penting, punya harapan. Suatu malam, saat hujan turun deras, Raffi berdiri di depan jendela, memandangi tetes air yang jatuh perlahan. Ia teringat saat dulu hujan adalah musuhnya, dingin, basah, dan menyakitkan. Tapi kini, hujan adalah lagu pengantar tidur yang menenangkan. Ia menulis di bukunya malam itu, "Hari ini, Dina berjalan 3 langkah ke arahku dan memeluk kakiku. Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa dibutuhkan oleh dunia." Raffi menatap Dina yang sudah bisa memanggil, "Kakak A," dengan suara cemprengnya. Ia tertawa pelan. Dunia belum sepenuhnya ramah, tapi ia tahu, selama mereka saling menggenggam, mereka akan tetap kuat. "Besok pagi kita goreng bakwannya, Din, jualan lagi, tapi di warung Ibu Ratna. Biar uangnya bisa ditabung buat sekolah kamu nanti." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raffi bermimpi. Bukan mimpi buruk, tapi mimpi indah. Tentang sebuah rumah kecil, kedai sederhana, dan adik kecil yang tumbuh menjadi anak ceria. Mimpi yang lahir dari air mata, cinta, dan gorengan hangat yang dulu mereka bawa keliling kota demi seteguk susu.